Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas salah satu strategi pemecahan masalah matematika, yaitu membuat daftar terurut. Disimak baik-baik ya adik-adik. Strategi membuat daftar terurut ini dilakukan dengan cara mengumpulkan atau menyusun informasi dalam suatu daftar. Dengan membuat suatu daftar, maka akan sangat membantu menghitung berbagai kemungkinan dan terhindar dari pengulangan ketika harus menyelesaikan soal yang membutuhkan data dalam jumlah yang besar. Kita lihat pada contoh pertama. 3 anak panah dilempar ke sasaran yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Asumsikan bahwa setiap anak panah mendarat di salah satu ring atau di dalam sasaran. Berapa banyak total poin yang mungkin? Jadi yang di sini coba adik-adik perhatikan, yang ditanyakan adalah berapa banyak total poin yang mungkin. Bukan ditanyakan total poinnya, tetapi kemungkinan total poin yang mungkin terjadi. Oke, baik. Penyelesaiannya saya menggunakan langkah-langkah Polia. Yang pertama itu adalah memahami masalah. Adik-adik harus paham dulu masalah soal ini apa. Ya, kita lihat bahwa ada 3 sasaran dengan nilai 3, 4, dan 9. Nilai yang diperoleh dari jumlah ketiga nilai. Jadi, total poin itu diperoleh dari jumlah ketiga nilai. Nah, tetapi adik-adik ini perlu diketahui juga yang ditanyakan itu adalah banyaknya total poin yang mungkin, bukan berapa total poinnya. Sehingga jangan sampai terjadi kekeliruan. Jadi yang diminta itu adalah banyak total poin yang mungkin atau kemungkinan total poin yang mungkin jika terjadi masalah seperti ini. Nah, untuk langkah yang kedua, kita membuat rencana. Kita gunakan strategi membuat daftar terurut. Lalu langkah yang ketiga, kita melaksanakan rencana. Yang pertama, kemungkinannya adalah 3 anak panah tepat di sasaran bernilai 9. Berarti total poinnya itu kita bisa hitung 9 ditambah 9 ditambah 9. Itu kita anggap sebagai kemungkinan yang pertama. Lalu yang berikut, 2 anak panah tepat di sasaran bernilai 9. Berarti kalau 2 anak panah tepat di bernilai 9, maka kemungkinan yang pertama untuk yang ini, yang bernilai 9 ini adalah 9 ditambah 9, lalu bisa saja salah satu anak panahnya berada di sasaran bernilai 4, sehingga kita tuliskan ditambah 4. Atau bisa saja kedua anak panah tepat di sasaran bernilai 9 dan satunya berada pada sasaran bernilai 3. Sehingga ditulis 9 ditambah 9 ditambah 3. Berarti ini kita bisa tulis kemungkinan yang kedua dan kemungkinan yang ketiga. Lalu kira-kira apa lagi adik-adik? Pertama kita sudah 3 anak panah, lalu ada 2 anak panah, berarti setelah itu adalah 3 anak panah tepat bernilai 9, 2 anak panah tepat bernilai 9, berarti yang berikutnya adalah 1 anak panah tepat di sasaran bernilai 9. Berarti kalau 1 anak panah berada tepat di sasaran bernilai 9, 2 anak panah lainnya kemungkinannya bisa saja ada di 4, lalu bisa saja satunya di 4 dan satunya di 3. Sehingga kita tulisnya seperti ini. Lalu yang berikut bisa saja kedua anak panah lainnya itu di sasaran bernilai 3. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. 9 ditambah 3 ditambah 3. Apakah masih ada kemungkinan lainnya? Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi. Berarti kita cek kemungkinan yang lainnya. Berarti selanjutnya itu bisa saja tidak ada satupun anak panah yang mengenai sasaran bernilai 9. Berarti bagaimana dengan kemungkinan total poin yang mungkin? Ya, itu bisa saja ketiga anak panah itu berada pada sasaran bernilai 4.
Sehingga kita tuliskan seperti ini, 4 ditambah 4 ditambah 4. Lalu itu merupakan kemungkinan yang ketujuh. Lalu setelah itu, bisa saja 2 anak panah berada di sasaran bernilai 4 dan 1 anak panah berada pada sasaran bernilai 3. Sehingga kita tuliskan 4 ditambah 4 ditambah 3. Lalu bisa saja 1 anak panah di sasaran bernilai 4 dan 2 lainnya berada pada sasaran bernilai 3. Sehingga kita tuliskan 4 ditambah 3 ditambah 3. Lalu yang berikut bisa saja tidak mengenai sasaran bernilai 4, tetapi mengenai sasaran bernilai 3. Jadi ketiga anak panah tepat mengenai sasaran bernilai 3. Berarti kita tuliskan 3 ditambah 3 ditambah 3. Apakah masih ada kemungkinan lainnya? Lah, kita lihat bahwa sudah tidak ada kemungkinan total poin yang mungkin terjadi lagi. Berarti di sini ada 10 kemungkinan total poin yang mungkin. Bagaimana adik-adik bisa paham? Oke, langkah yang keempat itu adalah memeriksa kembali. Perhatikan adik-adik, penyusunan daftar nilai di atas sudah teratur, sehingga sudah menuliskan semua kemungkinan dan tidak mungkin terjadi pengulangan. Karena strategi membuat daftar terurut itu berusaha untuk terjadi pengulangan perhitungan, sehingga kita buatkan daftarnya secara terurut. Bagaimana adik-adik bisa paham strategi membuat daftar terurut untuk contoh yang pertama? Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh yang kedua. Sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, yaitu nasi goreng, roti bakar, soto ayam, sate, dan sop daging sapi, serta 3 jenis minuman, yaitu air mineral, kopi, dan teh. Jika setiap orang bisa memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Perhatikan, adik-adik harus paham dulu apa sih masalahnya. Berarti kita lihat di sini ada 5 jenis makanan dan ada 3 jenis minuman. Lalu kita mau cari berapa banyak pasangan makanan dan minuman. Nah, di sini di slide yang ini sudah saya tidak tuliskan lagi secara rinci langkah-langkah menurut Polia, tetapi kita langsung fokus pada langkah yang ketiga, yaitu melaksanakan rencana penyelesaian. Nah, ini jelas bahwa tadi memahami masalah sudah saya sebutkan, lalu yang kedua merencanakan solusi. Nah, ini pasti kita gunakan karena kebetulan video ini tentang strategi membuat daftar terurut, ya pasti strategi yang digunakan adalah membuat daftar terurut. Nah, otomatis ini kita langsung loncat ke langkah yang ketiga, yaitu melaksanakan rencana solusi menggunakan strategi membuat daftar terurut. Perhatikan jenis makanan yang ada itu ada nasi goreng, roti bakar, soto ayam, sate, dan sop daging sapi. Nah, perhatikan juga bahwa ada 3 jenis minuman yang bisa dipasangkan dengan setiap jenis makanan yang ada. Berarti ada air kopi teh, begitu pula pada roti bakar, soto ayam, sate, dan sop daging. Berarti bisa dipasangkan seperti ini. Misalnya, nasi goreng dan air, atau nasi goreng dan kopi, atau nasi goreng dan teh, atau misalnya soto ayam dan air, atau soto ayam dan kopi, dan seterusnya. Perhatikan di sini ada 5 kemungkinan memilih makanan dari 5 jenis makanan yang tersedia. Berarti juga ada 3 kemungkinan memilih minuman karena ada 3 jenis minuman yang tersedia. Berarti jumlah kemungkinan pasangan makanan dan minuman, berarti ini berdasarkan daftar yang sudah saya buatkan, itu ada 5 dikali dengan 3, sama dengan 15. Bagaimana adik-adik bisa paham untuk contoh yang kedua? Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Berapa jumlah kata 4 huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf A, I, C, D jika tidak boleh ada huruf yang berulang di dalam kata? Nah, perhatikan. Kita harus pahami dulu soal ini. Langkah pertama tadi, langkah Polia itu kita harus pahami dulu masalahnya apa sih?
Oh iya, masalahnya itu ada 4 kata, huruf yang dibentuk itu A, I, C, D, ada 4 huruf dalam satu kata yang terdiri dari A, I, C, D, dan tidak boleh ada huruf yang berulang. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah kata yang mungkin. Oke, perhatikan huruf pertama misalkan itu adalah A, berarti kemungkinannya bisa saja berpasangan dengan I, lalu yang berikut adalah C, lalu yang berikut adalah D. Nah, misalnya kata pertamanya itu A, kata keduanya I, kata ketiganya itu C, berarti kata keempatnya itu D, lalu itu kita hitung sebagai kemungkinan yang pertama. Nah, bisa saja huruf pertamanya A, huruf kedua itu I, huruf ketiganya itu D, tinggal dibalik antara C dan D, dan D dan C. Oke, ingat ya, di sini katanya hurufnya tidak boleh ada yang berulang. Berarti ini kita sebut dengan kemungkinan yang kedua. Lalu yang berikut, kalau A tadi huruf A huruf pertama, huruf keduanya itu I, bisa saja huruf yang kedua di kemungkinan yang berikut itu kalau C. Berarti yang berikutnya adalah I, lalu selanjutnya itu adalah D. Nah, kalau sudah A, C, I, D, bisa saja kata berikutnya adalah A, C, D, dan I. Jadi yang ini tinggal dibalik. Lalu kemungkinan yang berikut lagi, coba kita lihat, kalau huruf pertama A, huruf pertamanya bisa saja juga D, kan I dengan C sudah jadi kemungkinannya, berarti sekarang tinggal D. Nah, kita lihat kalau D, berarti huruf yang tersisa itu adalah I dengan C ya, berarti ini yang kita buat kemungkinannya ada C, lalu I, lalu kebalikannya lagi I dengan C. Nah, itu ada kita kemungkinan yang kelima dan kemungkinan yang keenam. Nah, itu kalau huruf pertamanya itu adalah A. Nah, sekarang perhatikan, kalau huruf pertamanya itu A, ada 6 kemungkinan. Berarti sekarang kalau huruf pertamanya itu adalah I. Ya, dengan cara yang sama, kita buat daftarnya. Tadi kalau huruf pertama A, lalu kelanjutannya apa, berarti kita tinggal susun 3 kemungkinan untuk huruf lainnya. Berarti sekarang kalau I, berarti ada kemungkinan di A, C, dan D, itu sebagai huruf yang kedua. Berarti kalau sudah A, berarti tinggal C dan D, atau ya, jadi kemungkinan yang berikutnya bisa saja A, I, D, C, dan seterusnya. Itu untuk huruf pertamanya I, kita lihat ada 12 kemungkinan. Nah, sekarang kita lihat lagi, C juga bisa menjadi huruf yang pertama. Dengan cara yang sama seperti pada ketika huruf pertamanya A dan huruf pertamanya I, ternyata kita peroleh juga ada 6 kemungkinan, sehingga totalnya menjadi 18 kemungkinan. Kita cek lagi di D. Karena tadi sudah ada A, I, sekarang huruf pertamanya itu di C, bisa saja huruf pertamanya itu D dengan daftar yang sama yang sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi. Nah, itu ternyata kita dapat 6 kemungkinan lagi, sehingga total kemungkinannya adalah 24. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa ada 24 kemungkinan kata yang terdiri dari 4 huruf dan dibentuk dari huruf-huruf A, I, C, D dengan tidak ada huruf yang berulang. Bagaimana adik-adik bisa paham apa sih metode atau strategi membuat daftar terurut? Nah, untuk lebih jelas dan adik-adik bisa lebih paham, silakan kerjakan 3 soal ini menggunakan strategi membuat daftar terurut. Demikian video terkait strategi pemecahan masalah membuat daftar terurut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke.